Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Gam 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 Piara. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Umumnya setiap tahun berganti dan muncul penanggalan baru di bulan baru di tahun yang baru. Sebagian aktivitas manusia ada yang melirik kepada waktu usia yang telah Allah anugerahkan untuk beraktivitas. Ada yang mengatakan saat ini saya telah berusia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ini saya berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang melebihi dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diwafatkan Allah kurang lebih 63 tahun. Apakah 70 tahun, 80 tahun ataukah lebih daripada itu? Dan telah banyak di kisaran waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah anugerahkan, kita isi dengan beragam aktivitas yang bahkan diiringi dengan perjuangan, keringat, darah, air mata, liku kehidupan yang telah dilalui, baik dalam kehidupan individual, di keluarga atau tingkat sosial yang lebih tinggi, dan segala aktivitas berdasarkan profesi yang telah bahkan tengah kita jalani. Dari sekian aktivitas yang telah kita lalui itu, ada satu ayat yang penting kita renungkan dalam Al-Quran. Dan ayat ini secara tajam disampaikan Allah tanpa banyak pembukaan, tanpa banyak iringan yang dalam bahasa manusia mungkin diawali dengan pengantar dan mukaddimah, tapi langsung ditujukan menghujam pada pertanyaan dasar yang dimintakan untuk diresapkan pada setiap jiwa-jiwa manusia, khususnya hamba-hamba Allah yang beriman, dari setiap pergantian waktu yang telah kita lalui dengan pembuka dan informasi yang telah tadi kami sampaikan. Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hadirin, ayat ini dibuka dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghunjamkan sebuah pesan yang dalam, khususnya ditujukan pada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagianya kita semua, insya Allah, kita yang hadir di masjid ini, baik di area dalamnya, di luarannya, sekitarannya, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Karena panggilan Jumat dibuka dengan panggilan iman. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah dengan namanya di ayat yang ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Panggilan Jumat dibuka dengan kalimat iman. Hei seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba seruan untuk menunaikan salat Jumat di hari Jumat itu, maka bergegaslah Anda untuk berzikir. Ingat, persiapkan diri Anda untuk menunaikan Jumat dengan sempurna. Jadi berbahagialah ketika kita hadir datang di Jumat ini. Bersyukurlah kepada Allah karena iman kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita masih merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba-hamba Allah, bahkan yang mengatakan dirinya beriman sampai Jumat ini, kita yang terpilih dan berada di masjid ini. Belum tentu orang yang mengatakan dirinya beriman kemudian bisa mudah untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Tapi dari syukur yang kita dapatkan ini, hadirin sekalian, kembali kita dipanggil, disentuh dengan iman kita ini dalam ayat yang tegas Allah sampaikan di Quran surah ke-59 ayat 18 ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tarik ke dalam suasana Jumat saat ini, hei jamaah-jamaah Jumat yang telah datang dengan panggilan iman itu, hei kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibuka dengan huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf ya, harfun nida, itu digunakan untuk memanggil seluruh jarak yang ada. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id.
Ada 14 huruf nida dalam bahasa Arab. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan sebagainya. Tapi di Al-Quran hanya satu yang disebutkan. Ya, karena huruf ya itu bisa mencakup seluruh fungsi panggilan dalam bahasa Arab. Dekat, menengah, jauh. Kalau disandingkan dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, seakan Allah ingin mengatakan, hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup seluruh kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, sepanjang dia merasakan dan mengakui dia punya iman. Kata Allah, hei para pemilik iman, yang mungkin diantara kalian kualitas imannya beda-beda. Ada yang kalian imannya kuat sehingga kedudukannya merasa dekat denganku. Jangankan dipanggil dalam salat fardu, bahkan sebelum datang fardu tergerak menunaikan salat sunnahnya. Bahkan sebelum datang subuh sudah bangun untuk tahajudnya. Bahkan tidak menunggu Ramadan, Senin Kamis dia kerjakan sunnahnya. Ayamul bid dia tunggu-tunggu walau belum tiba waktunya. Yang dekat dengan Allah. Ada yang biasa-biasa mutawasit menengah, salat nunggu fardu, puasa nunggu Ramadan, tapi iman masih melekat dalam dirinya walaupun keadaannya di tengah-tengah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ba'id, mungkin merasa jauh karena maksiat yang banyak dikerjakan, tapi masih menunaikan salat walau terlambat, masih ingin mengaji Al-Quran walau kadang-kadang. Demi Allah saya katakan, sifat Rahman Allah menjadikan baik yang imannya kuat, menengah ataupun jauh disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ini. Seakan Allah ingin mengatakan, saya tidak peduli sepanjang kalian masih ada iman dalam jiwamu dan datang memenuhi panggilanku, maka aku akan jadikan yang jauh aku dekatkan, yang menengah aku lekatkan, dan yang dekat aku semakin berikan kedudukan di sisiku. Maka berbahagialah ketika ada panggilan kita respon. Itu cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara.